Sedang ramai urusan pemakzulan Jokowi ya. Aktornya adalah Faisal Assegaf. Saya mendapatkan surat nanti tanggal 22 mereka akan audiensi kepada DPR RI ya. Dan di bawahnya tembusan Menko Polhukam RI, pimpinan fraksi DPR RI, Pak Mahfud. Tembusan suratnya kepada Pak Mahfud loh. Oke, kita harus menerima fakta bahwa Pak Mahfud merestui urusan ini. Dan yang akan audiensi itu adalah tim pembela ulama dan aktivis. Yang tanda tangan di sana Khozinuddin dan Egy Sujana. Khozinuddin, ideolog akut HTI. Di beberapa kesempatan dia nulis di tab komunitasnya mengatakan, siapapun aja yang masuk ke dalam sistem maka dia akan jadi iblis. Bahkan Anies pun akan menjadi iblis. Bayangkan, mereka kemudian mengusulkan untuk pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara Khozinuddin itu sendiri yang tanda tangan di dalam surat ini tidak menghendaki demokrasi. Kalau kemudian isunya adalah pemilu, maka sedari awal tempurung pikiran mereka tidak menghendaki adanya pemilu. Maka sedari awal pikiran mereka menolak demokrasi. Maka sangat tidak layak orang yang sedari awal memang menolak dan membantah demokrasi, Pancasila, undang-undang itu berbicara tentang pemakzulan. Nih saya ada suratnya ya, saya baca. Tim pembela ulama dan aktivis Jakarta. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Oke, perihal permohonan audiensi. Yang kedua, penyerahan bukti arsip pemakzulan Presiden Jokowi. Ini dari dulu loh, ini bukan isu baru, ini isu lama. Dari dulu mereka ingin memakzulkan Presiden Jokowi, tetapi kita harus ngerti sekarang bahwa mereka itu di belakangnya ada siapa dan mendukung siapa. Mendukung siapa coba? Mendukung Anies. Oke, Egy Sujana jelas mendukung Anies. Jadi isu pemakzulan ini bukan ideal tentang kesalahan Jokowi yang mesti dimakzulkan karena kesalahan itu. Tetapi mereka sudah menangkap keresahan bahwa yang dipilih, yang dijagokan oleh mereka di Pilpres 2024 ini akan kalah. Maka berbicaralah tentang urusan pemakzulan. Poinnya itu. Oke, coba kita baca nih. Sehubungan dengan bergulirnya aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo yang disampaikan tokoh petisi 100 kepada Menko Polhukam Mahfud MD, menindaklanjuti pula pernyataan Ketua DPR RI di media terkait alasan, bukti dan urgensi pemakzulan, maka kami juga ingin menyampaikan aspirasi pemakzulan Presiden Jokowi lengkap dengan alasan, bukti dan urgensinya. Adapun mengenai waktunya, kami usulkan dilaksanakan pada hari tanggal Senin, tanggal 22 Januari 2024. Tempat kantor DPR RI, waktu pukul 10.30 sampai dengan selesai. Agenda penyampaian aspirasi pemakzulan Joko Widodo dan penjelasan mengenai alasan, bukti dan urgensinya. Oke, ditandatangani hormat kami Prof. Dr. Haji Egy Sujana Ahmad Khozinuddin SH. Satu kali lagi, mereka-mereka yang dari dulu memang menginginkan meneriakan tentang pemakzulan Presiden Jokowi. Tetapi sayang, seribu sayang, dulu itu tidak ada penyambutan dari Pak Mahfud MD ya, tapi sekarang kok bisa-bisanya mereka disambut. Bisa-bisanya di dalam surat ini tertulis tembusannya kepada Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Bisa-bisanya, saya nggak nyangka aja gitu loh. Kok bisa-bisanya seperti itu gitu loh. Atau karena hanya untuk urusan kepentingan politik, mereka yang kemudian di belakang tempurungnya ada ideologi yang ingin mengacak-acak ideologi Pancasila, itu juga diterima karena urusan politik. Pak Mahfud,
Wes lah, kita lupakan. Tapi yang jelas kita harus terangkan kepada masyarakat bahwa mereka semua adalah memang sedari awal tidak sepakat terhadap adanya NKRI, Pancasila, ya. Mereka mengharam-haramkan, mensyirik-syirikan, mentogut-togutkan negara ini, Khozinuddin dan kawan-kawannya. Maka mau bagaimana melihat proses pemilu ini dipandang sebagai proses yang baik di pandangan mereka, sementara memandang negara ini sudah sangat keliru di pandangan mereka. Itu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, memandang kepada negara ini yang baik-baik. Itu ya. Jadi hati-hati, waspada kepada masyarakat. Bukan orang baru mereka. Bukan orang baru, tidak ada orang baru. Faisal Assegaf sedari dulu memang seperti itu. Egy Sujana pun seperti itu. Khozinuddin pun sama seperti itu. Tidak ada orang baru. Untuk kemudian aktor di depannya ya, cuma ya diafirmasi aja sekarang oleh Profesor Mahfud MD, politisi-politisi PDIP, seolah kemudian menghendaki, membolehkan, silahkan aja. Padahal dulu kita tahu sama-sama lah mereka seperti apa perlawanannya kepada kelompok kanan ini. Kelompok kanan, kelompok kanan, kelompok kanan. Udah jelas ya sekarang siapa yang meneriakan ini. Udah jelas. Maka ketika kita sudah tahu orang-orangnya, tolak. Kita punya kewajiban untuk menolak mereka semua. Jadi kelemahan mereka itu selalu mengatasnamakan rakyat. Kan itu ya. Kita itu bergerak atas nama rakyat ya. Berapa persen rakyat yang diwakili oleh kalian? Berapa orang rakyat yang diwakili oleh kalian? Apalagi kalian jelas-jelas terang-terangan punya ideologi yang keliru di republik ini. Menentang Pancasila, menentang NKRI. Sekarang sosok mau bawa-bawa rakyat. Mending yang kemudian berbicara tentang pemakjulan, menginginkan, mengusulkan untuk memakjulkan adalah orang yang dulunya milih Jokowi lalu sekarang tidak serak. Maka oke lah, ini kan mereka dulu juga tidak milih Jokowi, sekarang ingin menurunkan Jokowi, ini kan kurang ajar. Ini namanya kurang ajar. Kita juga yang milih Jokowi biasa-biasa aja, santai-santai aja. Ada mereka yang dulu milih Jokowi sekarang tidak santai, tetapi urusannya bukan ideal karena kesalahan Jokowi, karena ada kepentingan politik mereka yang terganggu. Itu bukan ideal, tetapi ada kepentingan politik mereka yang terganggu. Saya kira pendukung Jokowi yang tidak ada kepentingan politik itu akan santai-santai aja, biasa-biasa aja, tidak ada masalah dengan kepemimpinan Presiden Jokowi dan tidak usah dimakjulkan pula. Biarkan ini proses pemilu ini berjalan sampai titik akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Itu loh, sebentar lagi pemilu bos, sebentar lagi. Pilpres itu nggak sampai 1 bulan lagi. Nggak samar amat sih jadi orang. Wes lah, yang penting poinnya itu ya, kita sudah menangkap aktor-aktornya siapa. Mau ikut mereka? Serius mau ikut mereka? Geng Khozinuddin dan kawan-kawan yang kita sepakat sedari dulu akan melawan mereka kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.